Oknum Camat Babakan diduga arogan dan kasih pemerintahan diduga dalam pemalsuan dokumen ahli warisnya. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Baru-baru ini kantor Kecamatan Babakan dibuat heboh oleh oknum Camat Babakan sendiri, Asep Nurdin, yang diduga terkenal arogannya. Kini berulah kembali bagaimana tidak camat yang satu ini ketika mau dikonfirmasi terkait dugaan pemalsuan dokumen yang disinyalir melibatkan kasih pemerintahan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Karena sang camat berkesan menghindar dari para wartawan yang ingin meliputnya. Bukan hanya itu, beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari tahun 2022 sang camat yang telah mengusir dua wartawan ketika hendak meliput tentang dugaan pemalsuan dokumen yang terindikasi penuh rekayasa belaka. Karena dari mulai penjualan tanah milik Karso, Tarlan dan saudara lainnya karena mereka sama-sama sebagai ahli waris dari sawat pasangan suami istri Kasjem almarhum. Menurut kuasa hukum, dari para ahli waris, Muhammad Yasser Arafat SH, ketika diwawancarai Global Expos TV, membenarkan adanya kejadian tersebut bahkan hari ini Senin tanggal 24 Januari pukul 13, WIB saya selaku kuasa hukum dari ahli waris, ketika mau dikonfirmasikan untuk yang kedua kalinya, benar sang camat telah menantang wartawan yang baru datang di ruang kerjanya dengan kata kasar dan bernada keras. Apa mau dimulai lagi tak katanya, Yasser menirukan, Camat Babakan. Namun sempat dilerai oleh beberapa orang yang ada di tempat kejadian. Padahal sebagai seorang camat mestinya camat itu tidak bersikap arogan layaknya preman pasar. Dan tidak sepantasnya seorang camat bahasa kasar itu terhadap wartawan. Karena wartawan itu sebagai mitra kerja yang harus dihargai, ujar Yasser Arafat SH. Dan masih menurut Yasser, kuasa mutlak itu, penggunaannya telah dilarang dalam pasal 39 ayat 1, huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak memenuhi kekuatan hukum, karena pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata, yakni mengenai suatu sebab yang halal. Dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah 24/1997 huruf A dan huruf D, ditegaskan. PPAT harus menolak untuk membuat akta, jika A. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan, atau D. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikat berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, menjelaskan bahwa surat kuasa khusus dimaksud adalah surat kuasa khusus yang bentuknya bisa akta notaris, dan yang dilegalisir oleh notaris bila si pemberi kuasa tidak bisa hadir. Adapun pasal 2 ayat 2/2/2019 selengkapnya berbunyi. PT UN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Sehingga, dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan tindakan pejabat tata usaha negara atau dalam kasus ini tindakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan masyarakat dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, atau disingkat PT-UN. Akan tetapi patut diperhatikan, sebelum mengajukan gugatan ke PT-UN, masyarakat mengajukan upaya administratif tidak dibebani biaya ke pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang melakukan tindakan itu terlebih dahulu. Instruksi Mendagri Nomor 14, Tahun 1982, pada bagian kedua, menjelaskan pengertian mengenai surat kuasa mutlak, yaitu A. Kuasa mutlak adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. B. Kuasa mutlak merupakan pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, pada bagian kedua, menjelaskan pengertian mengenai surat kuasa mutlak, yaitu A.
Kuasa mutlak adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. B. Kuasa mutlak merupakan pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Yasser juga meminta kepada Bupati Cirebon, agar memberikan arahan dan pengertian tentang camat Babakan ini agar tidak ada lagi korban-korban dari keserakahan stafnya, tutup Yasser Arafat SH. Yang juga didampingi partner lawyernya. Di sisi lain pihak ahli waris juga merasa kecewa atas tindakan Watim, yang diduga serakah tentang harta warisan kakeknya. Karena keluarga dari almarhum Sawat dan Kasjem itu memiliki 9 anak. Dan saya yang selaku anaknya ketika penjualan tanah sawah dan lainnya tidak pernah dikasih tahu sama sekali. Artinya saya tetap melalui kuasa hukum saya akan menuntut sesuai hukum yang berlaku dan harus bertindak adil. Saya juga merasa aneh kenapa pembuatan surat-surat tersebut rupanya gampang sekali. Ungkapnya, untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV. Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Laporan Global Expos TV, Andy Rohendi, mengabarkan.